Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Nah, baiklah, pada sore hari ini kita akan belajar tentang reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon, yaitu masih berkaitan dengan pelajaran kita pada minggu lalu, yaitu senyawa hidrokarbon. Nah, apakah Anda masih ingat apa itu senyawa hidrokarbon? Masih, Bu. Nah, siapa yang masih ingat apa itu senyawa hidrokarbon? Iki, Bu. Ya, silakan Niki. Ya, silakan Niki. Senyawa yang terdiri dari unsur hidrogen dan karbon. Nah, benar sekali ya. Jadi senyawa hidrokarbon yaitu senyawa yang terdiri dari unsur hidrogen dan unsur karbon. Nah, apa saja contoh dari senyawa hidrokarbon tersebut, Ananda? Ibu, Ya, silakan Laki. 3. propana, metana, pentana, Bu. Nah, benar sekali ya. Jadi contoh senyawa hidrokarbon itu banyak sekali, yaitu ada alkana, alkena, dan alkuna. Dari alkana itu ada metana, pentana, dan butana. Sedangkan dari alkena yaitu ada pentena. Nah, jadi dari senyawa hidrokarbon tersebut, apa saja kegunaan dari senyawa hidrokarbon tersebut, Ananda? Iki, Bu. Ya, silakan. Sebagai Niki. bahan bakar, Bu. Nah, benar sekali. Jadi, senyawa hidrokarbon itu banyak sekali digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya yaitu sebagai bahan bakar. Nah, di mana saja kita dapat menemui senyawa hidrokarbon tersebut, Ananda? Zaki, Bu. Ya, silakan Zaki. Di dapur, gas LPG, di kendaraan, pom bensin, Bu. Nah, benar sekali ya. Jadi, senyawa hidrokarbon itu dapat kita temui yaitu di dapur. Salah satunya yaitu gas LPG untuk kita gunakan sebagai memasak. Dan juga di pom bensin ataupun di kendaraan bermotor, yaitu kita gunakan sebagai bahan bakar kita untuk kendaraan tersebut. Nah, karena pada sore hari ini kita yaitu kekurangan dari sarana dan prasarana kita, yaitu tidak adanya infokus untuk menunjang pembelajaran kita, maka hari ini Ibu print out yaitu PowerPoint yang akan kita gunakan pada sore hari ini. Nah, jadi tolong Anda amati gambar pada printout yang telah Ibu sediakan tersebut ya. Ibu beri waktu 5 menit. Nah, dari gambar yang dapat Anda amati tersebut, gambar apa saja kah itu? Asap kendaraan, Bu. Asap pabrik, Bu. Kebakaran hutan, Bu. Nah, benar sekali ya Nanda. Jadi gambar tersebut yaitu gambar-gambar yang terdiri dari asap kendaraan bermotor. Nah, yang kedua yaitu ada asap pabrik, dan yang ketiga yaitu ada kebakaran hutan. Nah, jadi pelajaran kita pada sore hari ini yaitu reaksi pembakaran hidrokarbon. Nah, jadi materi kita pada sore hari ini yaitu reaksi pembakaran hidrokarbon. Nah, dari reaksi pembakaran hidrokarbon tersebut, apa sajakah hasil dari reaksi pembakaran hidrokarbon tersebut dan bagaimana kita cara mengurangi emisi dari gas-gas yang dihasilkan pada reaksi pembakaran hidrokarbon. Nah, itulah tujuan kita belajar materi ini pada hari ini. Nah, reaksi pembakaran hidrokarbon ini ada dua, yaitu yang pertama, reaksi pembakaran sempurna dan juga reaksi pembakaran tidak sempurna. Reaksi pembakaran sempurna yaitu reaksi yang menghasilkan gas karbon dioksida yaitu CO2. Dan reaksi pembakaran reaksi pembakaran tidak sempurna yaitu reaksi pembakaran yang menghasilkan karbon monoksida atau CO. Nah, di sini Ibu akan menuliskan reaksinya.
reaksi dari pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna. Dapat dilihat yaitu dari reaksi pembakaran sempurna yaitu dia menghasilkan karbon dioksida, dan pada reaksi pembakaran tidak sempurna yaitu menghasilkan karbon monoksida atau CO. Nah, dari kedua reaksi yang dapat Anda lihat, selain dari hasilnya yang berbeda yaitu karbon dioksida dan karbon monoksida, di sini juga dapat terlihat bahwa dari reaksi tersebut itu menggunakan Oksigen. Nah, benar sekali ya. Jadi di reaksi tersebut dia harus mempunyai oksigen. Nah, apabila kekurangan oksigen, maka yang dihasilkan yaitu karbon monoksida, dan ketika oksigennya terpenuhi, dia akan menghasilkan reaksi pembakaran sempurna yaitu CO2. Nah, pada kehidupan kita sehari-hari, karbon dioksida ini dihasilkan oleh makhluk hidup. Semua makhluk hidup, dimulai dari hewan, tumbuhan, dan juga mikroorganisme, yaitu dari proses respirasi. Nah, proses respirasi itu yaitu menghirup Oksigen. mengeluarkan. Karbon dioksida. Nah, benar sekali ya Nanda. Jadi pada proses respirasi kita yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, jadi CO2 ini pun sangat berperan penting dalam proses fotosintesis dalam tumbuhan. Nah, jika tidak ada karbon dioksida, maka proses fotosintesis tidak dapat terlaksana sehingga makanan pun tidak terbentuk. Nah, CO2 ini pun juga memiliki dampak negatifnya bagi kehidupan. Nah, apabila CO2 yang dihasilkan terlalu banyak di udara, maka akan mempengaruhi di atmosfer kita, sehingga terjadilah pemanasan global. Dan sedangkan karbon monoksida apabila terlalu banyak di udara dan terhirup oleh manusia, maka dia juga akan dapat mengganggu sistem di dalam tubuh kita, yaitu dalam darah, sistem peredaran darah, karena CO apabila terikat oleh hemoglobin maka manusia akan keracunan. Nah, jadi dari dampak dari gas-gas emisi tersebut yang ada berperan dalam dampak positif dan negatifnya, dan kebanyakan yaitu adalah dampak negatifnya. Nah, di sini upaya dari pemerintah dan juga masyarakat dalam pengurangan emisi tersebut, ada beberapa cara yang telah dilakukan oleh pemerintah, yaitu yang pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Nah, jadi penggunaan bahan bakar ini yaitu tadi telah kita pelajari bahwa senyawa hidrokarbon itu berasal dari makhluk hidup. Nah, jadi penggunaan senyawa hidrokarbon tersebut sangat mengurangi dampak adanya gas karbon dioksida di udara. Dan juga yang kedua yaitu menggunakan energi alternatif. Contohnya yaitu panas bumi, listrik, angin. Nah, yang ketiga yaitu penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar apabila dilakukan, maka itu akan memiliki dampak sangat negatif, yaitu kebakaran. Nah, dari kebakaran hutan sangat merugikan oleh kehidupan, yaitu contohnya yaitu dalam sistem pernapasan kita apabila terjadinya kabut asap, maka sekolah akan diliburkan sehingga sangat memiliki dampak negatif di dalam pendidikan dan juga di dalam perekonomian masyarakat dan juga sistem pernafasan. Selanjutnya yaitu adanya reboisasi. Nah, ada yang tahu apa itu reboisasi? Penghijauan. Nah, benar sekali Ananda. Jadi reboisasi yaitu penghijauan kembali. Nah, apabila telah terjadi penggundulan hutan, maka sangat diperlukannya reboisasi agar meminimalisir dan juga meningkatkan kadar oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut dan menyerap karbon dioksida yang ada di udara. Nah, baiklah, di dalam printout tadi itu sudah ada tugas yang harus Anda kerjakan untuk lebih memahami pelajaran kita pada sore hari ini. Nah, silakan Anda kerjakan dalam waktu 10 menit dengan diskusi kepada temannya. Nanti setelah 10 menit nanti Ibu akan meminta Anda untuk presentasi ke depan. Silakan dikerjakan. Nah, siapa yang bisa untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Nah, ya silakan Taki, kepada Taki.
Sumber emisi gas CO dan CO2. A. Aktivitas alam, letusan Gunung Merapi. B. Aktivitas manusia, asap pabrik, asap kendaraan bermotor, kebakaran hutan. Nah, benar sekali ya Nanda. Jadi sumber-sumber gas CO dan CO2 yaitu adanya dari aktivitas alam, yaitu contohnya letusan Gunung Merapi. Sedangkan aktivitas manusia yaitu adanya dari asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan kebakaran hutan. Nah, siapa yang bisa menuliskan reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna dari senyawa hidrokarbon Ananda? Ibu. Ya, silakan Niki. Nah, benar sekali Ananda yang telah dibikin oleh Iki tadi. Jadi, Ananda telah bisa menuliskan reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon secara yang sempurna dan juga tidak sempurna. Nah, siapa yang bisa untuk mengerjakan soal berikutnya? Ibu. Ya, silakan Iki. Sifat gas CO2 disebut karbon dioksida yang memiliki dua atom O dengan satu atom karbon. Senyawa ini berbentuk gas dan senyawa ini dihasilkan oleh makhluk hidup yaitu pada proses respirasi. CO disebut karbon monoksida yang memiliki satu atom karbon dan satu atom oksigen. Senyawa tidak berwarna, tidak berbaut. Nah, baiklah itu sifat-sifat gas yang telah disebutkan oleh temannya tadi Ananda, dan itu sangat benar sekali. Jadi CO2 disebut juga dengan karbon dioksida dan CO yaitu karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini tidak memiliki warna dan tidak memiliki bau. Sedangkan CO2 ini sangat berperan penting dalam proses fotosintesis yang CO2 ini dihasilkan dari proses respirasi makhluk hidup. Nah, selanjutnya yaitu untuk soal berikutnya, siapa yang bisa untuk menyampaikan hasil diskusinya? Ya, silakan lagi. Upaya penggunaan emisi gas CO2 dan CO. 1. Mengurangi penggunaan bahan bakar. Menggunakan energi alternatif. Melarang penebangan hutan secara liar. 4. Reboisasi. Nah, sekarang duduk lagi. Nah, benar sekali Ananda. Jadi upaya untuk pengurangan emisi gas CO dan CO2 tadi yaitu yang telah disampaikan oleh temannya, yaitu pertama, pengurangan penggunaan bahan bakar fosil. Yang kedua, menggunakan energi alternatif. Yang ketiga yaitu melarang adanya penebangan hutan secara liar. Dan yang keempat yaitu reboisasi.
Nah, jadi sekian materi kita pada sore hari ini. Untuk berikutnya silahkan baca materi selanjutnya dan juga kerjakan tugas di buku paket Unggul Sudarmo. Nah, sekian. Ibu sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.